Halo guys, balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya akan ngetes beberapa game di Poco X3 Pro. Total ada 10 game yang akan saya coba di sini, mulai dari game ringan sampai yang lumayan berat. Di video ini kita akan lihat frame rate, suhu, dan juga konsumsi daya Poco X3 Pro waktu dipakai main game. Untuk refresh rate-nya saya gunakan refresh rate 60 Hz. Lalu koneksi internetnya saya menggunakan WiFi. Kemudian baterainya dalam kondisi 100%. Kita cek dulu suhu awalnya. Jadi suhu awal sebelum dipakai main game segini. Nanti kita akan cek lagi suhunya setelah 1 jam main game. Oke, langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu Samurai 2 Vengeance. Ini adalah game klasik Android. Buat teman-teman yang pakai Android dari zaman dulu pasti tahu game ini. Nah, di sini kalian bisa lihat frame rate yang didapat Poco X3 Pro. Untuk game ini frame rate paling tinggi adalah 60 fps. Sedangkan frame rate paling rendahnya adalah 58 fps. Jadi game ini sangat-sangat playable di Poco X3 Pro. Dan memang game ini bukan game berat, jadi harusnya nggak ada masalah. Lanjut ke game selanjutnya, Horizon Chase atau Horizon Chase Turbo kalau di konsol. Jadi ini adalah game balap arcade yang juga rilis di game konsol seperti PS4, Nintendo Switch, dan juga Xbox. Bisa dilihat gamenya jalan di 60 fps, walaupun sesekali turun ke 59 fps. Jadi game ini sangat-sangat playable di Poco X3 Pro. Game selanjutnya adalah Mobile Legend. Di game Mobile Legend ini saya gunakan settingan grafis rata kanan. Hasilnya FPS yang didapat antara 58 sampai dengan 60 FPS. Jadi untuk Mobile Legend nggak ada masalah, gamenya bisa jalan di 60 FPS dengan settingan grafis rata kanan. Kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Di game ini Poco X3 Pro bisa dapat settingan grafis paling tinggi, yaitu grafis very high dan frame rate max, dengan semua efek nyala kecuali water reflection. Jadi bisa dibilang game ini rata kanan di Poco X3 Pro. Hasilnya FPS paling tinggi yang didapat adalah 60 fps. Sedangkan FPS paling rendahnya yang saya catat adalah 55 fps. Ngedrop ke 55 fps ini sangat jarang terjadi. Lebih sering ngedropnya ke 58 fps. Buat saya ini masih sangat-sangat playable, apalagi ini di settingan grafis paling tinggi. Enemy contact. Enemy down. I'm hurt.
Game selanjutnya adalah GTA San Andreas. Di game ini saya gunakan settingan grafis default alias settingan bawaannya. Dengan settingan grafis ini, framerate yang didapat hanya bisa di 30 fps aja. Itu pun masih suka ngedrop ke 28 dan 29 fps. Walaupun begitu, gamenya masih bisa dimainkan dengan baik. Get the hell off me. Come on, show me what you got. I need to find out what year it is. I ain't got all day. You gonna get Hey, I got chicken in my pocket. Game selanjutnya adalah PUBG Mobile. Di sini saya gunakan settingan grafis HDR Extreme. Settingan grafisnya masih bisa dinaikkan ke Ultra HD, tapi untuk pengujian ini saya lebih pilih HDR Extreme. Hasilnya framerate paling tinggi yang didapat adalah 60 fps. Sedangkan framerate paling rendah yang didapat adalah 57 fps. Jadi untuk game PUBG Mobile sangat playable di Poco X3 Pro dengan settingan grafis HDR Extreme. Kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu Grid Autosport. Ini adalah game balap yang lumayan berat. Sayangnya di game ini kita nggak bisa lihat settingan grafisnya. Tapi kalau kita lihat frame rate-nya, dia lebih sering di bawah 60 fps. Walaupun begitu, menurut saya gamenya tetap playable dan cukup asik dimainkan di Poco X3 Pro. Next, kita coba game paling berat di Android saat ini, yaitu Genshin Impact. Di game ini saya gunakan settingan grafis medium atau settingan defaultnya. Dan hasilnya nggak terlalu bagus, frame rate-nya masih sering ngedrop. Bahkan sampai di bawah 20 fps. Kalau buat saya 20 fps itu udah nggak playable. Memang game ini super berat. Snapdragon 888 pun masih kesulitan jalanin game ini, apalagi Snapdragon 860. Saran saya, settingan grafisnya di set ke lowest aja, supaya frame rate-nya lebih stabil. Oh, so sorry. The more, the merrier. Oke, game selanjutnya adalah Free Fire. Di game ini settingan grafisnya bisa rata kanan. Dan hasilnya sangat baik, frame rate-nya ada di angka 57-60 fps. Jadi game ini sangat-sangat playable di Poco X3 Pro dengan settingan grafis rata kanan.
Game terakhir yang saya coba adalah Shadowgun Legend. Game ini lumayan berat, tapi nggak seberat Genshin Impact. Di game ini saya gunakan settingan grafis yang paling tinggi, yaitu Ultra High. Hasilnya framerate yang didapat bisa mencapai 60 fps. Walaupun lebih sering di bawah 60 fps. Bahkan bisa ngedrop sampai 45 fps pada area tertentu. Tapi overall gamenya sangat playable di Poco X3 Pro dengan settingan grafis paling tinggi. Easy prey. Go to hell, scum. Oke, itu dia tadi 10 game yang saya tes di Poco X3 Pro. Nah, sekarang kita cek sisa baterainya. Jadi setelah main game selama 1,5 jam, baterainya sisa 76%. Menurut kalian itu boros apa enggak? Kemudian untuk suhunya ada di angka segini. Suhu awal sebelum dipakai main game 31 derajat Celcius. Setelah dipakai main game 1,5 jam, suhunya jadi 41-42 derajat Celcius. Menurut kalian suhu segini panas apa enggak? Silahkan komen di bawah. Buat teman-teman yang udah pakai Poco X3 Pro, mungkin bisa komen di bawah, ceritakan pengalaman kalian main game di HP ini. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.